Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Desi Arianti Utami, SGZ MSc, selaku dosen mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Gizi. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang mikronutrients, yaitu kalium. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat apa itu kalium. Sebelum itu, kami perkenalkan, nama saya Bang Laila Ramadan, NIM 202403021102. Saya Lutfi Latifah dengan NIM 2024030299. Kalium. Kalium atau yang sering kita dengar sebagai potasium adalah mineral penting yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh secara umum. Kalium membantu mengatur keseimbangan cairan, kontraksi otot, fungsi saraf, dan tekanan darah. Kekurangan kalium bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, sementara asupan yang cukup sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Nah, itu tadi sekilas pengertian tentang kalium. Sekarang yuk kita lanjut masuk ke materi utama dalam buku saku kami. Yaitu yang pertama ada sifat kimia. Logam alkalin reaktif, mudah teroksidasi dan bereaksi cepat dengan air dan oksigen. Kalium tuh punya 19 elektron, cuman beda satu doang dari gas mulia atau argon. Karena pengen stabil, dia gampang banget buang satu elektron. Energi buat lepas elektron pertama juga kecil, yaitu 480,8 kJ per mol. Jadi gampang banget teroksidasi. Tapi buat lepas elektron kedua, susah banget. Soalnya 3052 kJ per mol. Makanya kalium cuma biasa punya muatan +1. Yaitu kemudian ada klasifikasi. Kalium unsur kimia dengan nomor atom 19, logam alkalin lunak reaktif hanya ditemukan dalam bentuk garam di alam. Kalium itu logam alkalin yang warnanya putih, keperakan, teksturnya lunak, tapi super reaktif. Ketemu oksigen langsung jadi prooksidas. Sida, ketemu air, gas oksigen yang bisa kebakar dan panas. Di alam, kalium cuman ada sebagai garam atau ionik. Biasa ditemukan di air laut dan batuan kayak ortoklas. Secara kimia mirip banget sama natrium atau sodium. Kalium alami ada 3 isotop, salah satunya itu Si40K itu radioaktif tapi tenang. Jumlahnya kecil banget di tubuh kita. Ion K plus itu penting banget buat kerja sel kita agar tetap on. Kemudian ada fungsinya yaitu menjaga sel, membran, dan gradie elektrolit melalui pompa natrium, kalium, ATP, ATPase. Kalium penting banget buat kerja. Kalium penting banget buat kerja sel. Ada pompa spesial namanya ATP, ATPase, natrium, dan kalium. Yang kerjanya buang natrium ke luar dan masukkan kalium ke dalam sel. Ini bikin kalium lebih banyak di dalam sel daripada di luar. Dan itu kunci buat bikin potensial listrik di membran sel. Kemudian ada absorpsi. Diserap melalui saluran ion selektif, Seeker-like, dan tegangan kadet. Tubuh punya pintu khusus buatan masuk kalium. Salah satunya namanya ACT1. Kayak saluran listrik yang biasa buka tutup tergantung tegangannya. Saluran ini mirip sama yang dimiliki hewan, tetapi versi tanamannya punya tambahan fitur. Bayangin, bentuknya kayak tabung air dengan 4 subunit yang bikin jalur buat kalium lewat. Setiap subunit punya 6 bagian, S1 sampai S6, dan beberapa bagian bisa gerak karena tegangan listrik di membran. Kemudian ada bioavailabilitas. 60 sampai 80%, 85% tinggi dari sayur hijau, pisang, kiwi, bantu menurunkan tekanan darah. Seberapa gampang kalium diserap? Jadi gini, bioavailabilitas itu seberapa banyak kalium dari makanan yang bisa diserap tubuh. Biasanya sih sekitar 60 sampai 85.
persen dari total yang kita makan, tergantung jenis makanannya. Apa sih makanan yang tinggi kalium? Contohnya sayuran hijau tua, buah-buahan, yaitu seperti pisang, kiwi. Asupan kalium yang cukup bisa bantu menurunkan tekanan darah dan cegah hipertensi. Tapi sayangnya masih sedikit yang tahu pasti faktor apa aja yang bikin penyerapan lebih baik atau malah terhambat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lala. Selanjutnya ada bentuk simpanan dalam tubuh. Ada 98% cairan intraseluler dan 2% di ekstraseluler merupakan zat aktif, tapi tidak disimpan sebagai cadangan. Ini di mana kalium disimpan terutama di dalam cairan yang tadi sebanyak 98% di intraseluler dan 2% hanya di ekstraseluler. Dan kadar kalium intraseluler ini dalam sel adalah sekitar 160 kuivalen, sedangkan kadar kalium plasma berkisar antara 3,5 sampai 5,5 milikuivalen. Nah, kalium dipertahankan oleh mekanisme natrium, kalium, dan ATP dan berfungsi menjaga membran sel dan fungsi otot maupun potensi saraf. Uniknya, kalium bukan disimpan sebagai cadangan, tetapi aktif digunakan langsung dalam metabolisme dan fungsi seluler. Selanjutnya ada ekskresi. Diekskresikan lewat ginjal dipengaruhi oleh aldosteron, pH, insulin, dan katelokamin. Ekskresi itu kan pembuangan, di mana sebagian besar kalium memang dibuang melalui ginjal. Proses itu dimulai dari filtrasi bebas di glomerulus, yaitu sekitar 70-80%. Kalium direabsorpsi kembali di tubulus proksimal dan lengkung Henle. Di tubulus distal dan ductus colligentes, kalium dikeluarkan secara aktif volume nefron. Nah, aldosteron ini berperan penting dengan merangsang saluran kalium dan transporter kalium dan klorida untuk meningkatkan ekspresi kalium melalui urin. Ekspresi ini penting untuk menjaga keseimbangan kalium plasma dan potensi membran sel. Selain dari ginjal, kalium juga dibuang lewat keringat dan saluran cerna. Beberapa faktor lain diantaranya itu ada insulin, pH darah, dan katelokamin. Selanjutnya ada sumber kalium. Nah, beberapa bahan pangan yang kaya kalium tuh contohnya ada pisang, tepung kedelai, tepung kulit kentang. Kalau tepung pisang itu 734 sampai 188 miligram per 100 gram. Itu baik untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga keseimbangan cairan. Lalu kalau untuk tepung kacang kedelai itu 2.522,6 miligram per 100 gram, termasuk sumber kalium tinggi, kaya protein, dan bagus untuk produk seperti kayak cookies, kayak gitu. Selanjutnya ada daging pisang ambon, di mana selanjutnya ada tepung kulit kentang, itu bisa mencapai 1.187 sampai 94 hingga 1.171,86 miligram per 100 gram, di mana sangat bermanfaat bagi penderita hipertensi. Nah, selanjutnya ada angka kecukupan gizinya. Jadi angka kecukupan gizi ini menunjukkan jumlah kalium yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis seperti kehamilan dan menyusui. Satuan yang digunakan adalah miligram per hari. Nah, untuk kelompoknya dari bayi 0 sampai 5 bulan itu perharinya 400 miligram kalium. Terus untuk 6 sampai 11 bulan itu mencapai 700, 1 sampai 3 tahun itu mencapai 2.600, terus 4 sampai 6 tahun itu mencapai 2.700, 7 sampai 9 tahun itu mencapai 3.200. Untuk laki-laki itu 10 sampai 12 tahun mencapai 3.900, di umur 13 sampai 15 tahun mencapai 4.800, di umur 16 sampai 18 tahun mencapai 4.300, di umur 19 sampai 80 tahun ke atas mencapai 4.700. Dan untuk perempuan, di umur 10 sampai 12 tahun mencapai 4.400, di umur 13 sampai 15 tahun mencapai 4.800, di umur 16 sampai 18 tahun mencapai 5.000, di umur 19 sampai 80 tahun mencapai 4.700. Dan untuk ibu hamil itu 1 sampai 13 minggu itu 0, 14 sampai 2 minggu, 27 sampai 28 sampai 1 minggu juga 0. Untuk menyusui di 6 bulan pertama 400, di 6 bulan kedua tuh lebih 400. Keterangannya 1 sampai 13 minggu itu disebut dengan trimester 1, di mana sekitar 3 bulan pertama. Kalau untuk 14 sampai 12 7 minggu itu disebut dengan trimester 2,
itu sekitar bulan kedua, sekitar 3 bulan kedua, di 28 sampai 41 minggu itu trimester 3, sekitar 3 bulan ketiga. Nah, selanjutnya ada dampak defisiensi kalium atau disebut dengan hipokalemia. Untuk hipokalemia ini terjadi ketika kadar kalium darah tuh kurang dari 3,5 milikuivalen, bisa disebabkan oleh hilangnya kalium atau pergeseran kalium dari intraseluler ke ekstraseluler. Contoh dampaknya kayak kelemahan otot, aritmia jantung, lewes paralitik, poliuria, gagal napas. Selanjutnya ada hiperkalemia itu dampak kelebihan kalium, di mana dia itu terjadi saat kadar kalium plasma tuh lebih dari 5,5 milikuivalen. Risikonya bisa meningkat jika kadar melebihi 6,5 milikuivalen. Contoh dampaknya itu kelemahan otot, gangguan ginjal, dan asidosis metabolik. Dan kami cantumkan juga referensi ilmiah dari jurnal tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.